Aku dijadikan budak oleh suamiku dan keluarganya. Parahnya lagi, suamiku justru selingkuh dengan kakak iparnya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Jika kamu tak terima, silahkan cari laki-laki lain sebagai suamimu, teriak Mas Surya, suamiku. Suaranya menusuk hingga ke ulu hatiku. Aku menatap tajam, tidak percaya. Mas Surya, suamiku yang selama ini ku kenal alim dan rajin sholat, kini menyuruh istrinya mencari laki-laki lain hanya karena masalah nafkah. Suami macam apa dia? Emosiku memuncak. Sekali lagi kamu bicara seperti itu, aku akan benar-benar pergi, Mas. Tapi jangan harap ku bawa anak-anak. Biar kamu tahu rasanya mengurus dan mencukupi kebutuhan dua anak sendirian. Ancamku tegas. Tanpa menunggu jawabannya, aku pun berbalik dan masuk ke dalam rumah. Meninggalkannya terpaku di teras. Geram, itulah yang aku rasakan. Kata-kata itu, cari laki-laki lain, seolah-olah sudah menjadi mantra baginya setiap kali aku mengeluh tentang kurangnya nafkah. Seolah aku ini istri yang tidak tahu diri. Padahal yang aku minta hanya cukup. Ya sudah, cari sana laki-laki lain yang bisa ngasih kamu 3 juta per bulan. Yang bisa mencukupi kamu. Balas Mas Surya dengan nada santai tanpa beban. Membuat darahku mendidih. Kalimat itu lagi. Entah sudah berapa kali ia mengatakannya. Selalu saat aku mengeluh dan meminta tambahan untuk kebutuhan rumah tangga. Batas kesabaranku sepertinya sudah terlampaui. Keesokan paginya, Mas Surya sudah bersiap untuk pergi ke kebun milik bapakku. Ia akan memanen jagung manis. Aku akan menyusul setelah selesai mengurusi kedua putraku yang hendak sekolah. Pertama mengantar Faiz, putra sulungku yang sudah duduk di bangku kelas 6 SD. Setelah itu, mengantar putri bungsuku, Fania, yang masih sekolah di taman kanak-kanak. Selesai mengantar, barulah menyusul Mas Surya ke kebun. Selain Mas Surya, ada 3 orang lainnya yang membantu memanen jagung. Mereka akan diberi emak upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Anak-anak sudah pada berangkat sekolah, Nazwa? Tanya emakku. Sampun, Mak, jawabku. Sarapan dulu sini. Nanti baru bantu-bantu, ajak emak. Enggih, yang lain sampun sarapan, Mak, tanyaku. Sudah semua tadi pagi, balas emak sembari memasukkan jagung-jagung yang sudah dipisahkan dari pohonnya. Aku sarapan sendirian, karena yang lain sudah sarapan sejak pagi. Setelah itu, aku membantu memasukkan jagung manis ke dalam karung besar, yang nantinya akan ditimbang oleh pembeli. Mas Surya dan para pekerja mengambil jagung. Mereka mengumpulkan setiap jagung yang dipetik, kemudian emak, bapak, dan aku memasukkannya ke dalam karung. Nanti yang mangkiran kamu bawa pulang ya, Nas. Kasih juga untuk tetanggamu, ucap bapak. Mereka pada mau kan? Nggak nolak. Soalnya yang bagus dijual. Di sana kan nggak ada yang nanam jagung. Imbuh bapak. Maulah pak, meskipun mangkiran, tapi juga masih bagus-bagus kok, apalagi gratisan, balasku. Jagung sudah masuk karung semua, tinggal menunggu pembeli yang sebentar lagi datang. Matahari mulai mencondong. Aku berpamitan untuk pulang lebih dahulu, karena waktunya menjemput Fania. Selang beberapa saat setelah aku sampai di rumah, Mas Surya pulang dengan membawa 4 karung jagung mangkiran. Jagung mangkiran itu biasa disebut jagung beesan. Banyak banget bawanya, Mas. Emang bisa habis? Tanyaku. Buat makan ayam. Jawaban yang membuat hatiku dongkol. Enak saja jagung manis pemberian bapakku diberikan untuk ayam.
Daripada pikiranku pusing, lebih baik aku mandi, dan setelah itu masak untuk makan siang. Halo, di mana? Kesini ada jagung manis 1 karung. Iya, mbahnya panen. Aku mendengar dari kamar mandi percakapan Mas Surya. Aku sudah bisa menebak kalau dia sedang berbicara dengan kakak iparku yang tinggal di kabupaten seberang. Benar saja, tak sampai 1 jam seorang laki-laki bertubuh tinggi dan perut buncit datang mengendarai motor dengan senyum sumringah. Tetanggaku yang sedang mengupas jagung itu segera pamit pulang. Mungkin mereka merasa tidak enak karena kedatangan kakak iparku. Jagung yang masih sisa 3,5 karung langsung diangkut Mas Indra ke atas motornya. Setelah itu laki-laki buncit itu pulang. Mas, kenapa jagungnya kamu berikan sama Mas Indra semua? Tetangga kita belum dikasih seperti Erna, Wati, dan tetangga dekat rumah kita, Mas. Emang Bapak berpesan untuk dikasihkan semua sama Mas Indra? Enggak kan, Mas? Lagian bisa-bisanya sih kamu nggak menyisakan buat anak-anak. Padahal anak-anak kan paling suka sama jagung manis. Teriakku begitu marah. Pelit dengan anak istri tapi dengan kakaknya sangat royal. Suami macam apa dia? Seenak udelnya saja memperlakukan aku seperti itu. Batinku. Ya terserah aku dong. Yang bawa jagung itu siapa? Aku kan? Ucapnya tambah ngeyel. Ingin rasanya kuraup wajah pelitnya itu. Aku yakin pasti kakak iparku akan pamer di sosmed. Mas Indra pamer jagung manis jika habis panen jagung, dan akan ia bagi-bagikan dengan tetangganya, dengan dalih hasil panennya sendiri, seperti kejadian yang sebelum-sebelumnya. Semua pekerjaan rumah sudah selesai, begitu juga melayani pembeli di warung kecilku yang cukup ramai hari ini. Warung ini adalah sumber utama pemasukan kami. Dari sinilah aku memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mumpung sepi, aku menyempatkan diri untuk merebahkan tubuh sambil mengecek HP. Ada notifikasi masuk, unggahan dari Mas Indra yang muncul di beranda Facebook. Jagung manis hasil panen dari tanah gunung. Aku mendengus pelan, tidak percaya. Berani sekali dia mengaku-ngaku jagung itu hasil panennya. Kebunnya sendiri saja tidak pernah dia urus, tapi sekarang malah sok-sokan rajin jadi petani sukses. Padahal semua itu sebenarnya hasil kerja keras bapakku dan emakku. Mereka yang menanam, mereka juga yang merawat sampai panen. Aku terus membaca komentar-komentar di bawah unggahannya. Wah, panen banyak Yandra. Alhamdulillah banyak sekali bro. Balasnya, menambahkan emoji senyum penuh kebanggaan palsu. Aku minta dong. Sini nduk, aku bagi. Sebagian sudah kuberikan ke tetangga. Balasnya lagi, seolah ia ini adalah orang yang paling dermawan sejagat raya. Emosiku semakin naik membaca semua komentar itu. Jagung-jagung yang dia banggakan itu bukanlah hasil kerja kerasnya, melainkan milik bapak dan emakku yang sudah payah bekerja di ladang. Rasanya aku tidak bisa diam saja. Dengan dada yang masih bergemuruh, aku mencari Mas Surya yang sedang duduk santai di teras. Mas, kamu tahu nggak? Mas Indra ini pamer di Facebook. Seolah-olah dia yang panen jagung itu, Mas. Nggak ada sekalipun dia memberi pengakuan kalau itu sebenarnya pemberian kita. Hasil kerja keras bapak dan emakku. Mas Surya hanya meliriku sekilas dengan wajah datar. Seolah masalah ini sepele. Ya biarin sajalah. Toh cuma jagung. Aku tertegun, tidak percaya dengan jawabannya. Mas, kamu kok bisa-bisanya ya bilang seperti itu? Itu hasil keringat bapak dan emakku, Mas. Harusnya kamu juga menghargai usaha mereka. Kita yang kerja keras, orang lain yang dapat pujian. Ia mengangkat bahu, nampak acuh tak acuh. Kalau kamu malu, ya biarin aja. Aku nggak peduli soal itu, katanya dengan nada dingin, lalu beranjak.
Mas Surya, kamu ambil jagung yang kamu berikan sama Mas Indra. Aku nggak ikhlas, Mas, ucapku dengan intonasi yang tinggi karena terlalu geram. Kamu itu apa-apaan sih? Sudah dikasih malah diambil lagi. Ucap Mas Surya berlalu pergi meninggalkanku tanpa sepatah kata pun lagi. Ambil sekarang jagungnya, Mas, atau aku yang akan meninggalkan rumah ini. Lebih baik aku tinggal bersama kedua orang tuaku yang lebih menghargai aku daripada aku tinggal sama suami pelit seperti kamu, teriakku sambil bertolak pinggang. Aku sudah sangat geram dibuatnya. Aku hanya bisa memandang punggungnya dengan perasaan kecewa dan terluka yang semakin mendalam. Rasanya seperti ada tembok yang semakin tinggi di antara kami. Semakin tebal setiap kali dia mengabaikan perasaanku. Hingga sore menjelang maghrib, Mas Surya baru pulang. Di rumah warung sembako kecilku seharian sangat ramai pembeli. Tetapi ia sama sekali tidak ada niatan untuk membantuku. Parahnya lagi, Mas Surya tidak menyapaku sejak pulang sampai keesokan paginya. Aku pun tidak ingin menyapanya terlebih dahulu. Dia yang salah, kenapa harus aku yang mengalah terus? Pada saat makan siang, Mas Surya membuka tudung saji. Terlihat ia menghela nafas setelah melihat menu. Dek, kamu cuma masak ini saja. Tadi kan habis dari pasar. Kenapa nggak beli daging? Tanya Mas Surya dengan raut wajah yang kesal. Aku hanya menghela nafas dan menatapnya dengan malas. Memberi aku uang juga tidak. Mau makan yang enak. Mas, kamu itu sadar nggak sih? Sudah 3 bulan kamu tidak kasih aku uang. Harusnya kamu bersyukur aku masih bisa mencukupi kebutuhan makanmu dan kedua anakmu. Jawabku dengan menahan emosi. Biasanya jika ke pasar, aku menyetok banyak sayuran serta lauk seperti daging, tahu dan tempe. Menu kali ini aku hanya membeli sayuran, tahu dan tempe. Kulihat Mas Surya menutup kembali tudung saji itu, lalu masuk ke dalam warung mengambil 1 butir telur. Ia menggoreng telur lalu ia makan dengan menambahkan saus pedas. Tidak lupa dia juga membuat es kopi cappuccino saset. Enak banget kamu makannya ya, Mas. Padahal aku sudah masak tumis kangkung sama goreng mendoan. Decakku kesal. Itu untuk kamu dan anak-anak. Nggak level aku makan seperti itu. Ucap Mas Surya. Dasar suami sombong. Berpangku tangan bisanya mau makan enak tapi nggak memberikan nafkah kepada istrinya. Aku segera keluar karena ada pembeli yang datang. Capek meladeni suamiku. Jika menuruti kemauannya untuk makan enak, lama-lama uangku akan habis untuk perputaran warung kecilku. Di mana lagi aku punya pemasukan kebutuhan anak-anak. Dari dalam warung aku mendengar Mas Surya menerima telepon, dan aku sudah pasang telinga lebar-lebar. Apalagi ia loudspeaker karena tangannya untuk makan. Sur, masih ada nggak jagung manisnya yang kemarin? Kami nggak kebagian jagung. Jagungnya sudah habis dikasih ke tetangga semua. Kamu masih ada? Tak ambil ya untuk makan kita? Ujar Mas Indra. Suaranya terdengar dari telepon. Kalau habis ya sudahlah, Mas. Di rumah juga sudah habis. Di kebun mbahnya juga sudah habis, kemarin aku bawa semua. Jawab Mas Surya. Mas Surya membalas dengan santai, tetapi justru aku yang terbakar emosi mendengar penuturan kakak iparnya yang tidak tahu diri itu. Kalau jagung di kebun kita gimana? Tanya Mas Indra kembali. Yang di kebun kita ya sudah tua lah, Mas. Bentar lagi panen. Mungkin 3 mingguan lagi. Jawab Mas Surya. Oke deh, kalau ada lagi kabari aku ya. Atau kalau ada sayuran labu, kacang atau apa gitu. Biasanya kan mertuamu panen banyak. Jangan lupa minta juga yang banyak. Dan kabari aku nanti biar aku ambil. Ucap Mas Indra di ujung telepon. Kakak ipar yang sangat keterlaluan. Kurang ajar sekali dia. Ya gampang lah, Mas. Jawab Mas Surya. Apa? Mas Surya bilang gampang? Memangnya itu kebun siapa?
Itu kebun bapakku. Lebih besar juga kebun milik keluarganya Mas Surya. Dasar keluarga pelit. Aku masuk ke dalam dan menghampiri suamiku. Mas Indra bilang apa tadi, Mas? Dia minta jagung lagi. Karena nggak kebagian jagung. Itu kan salahnya sendiri. Dia yang kasih malah justru nggak merasakannya. Aneh banget sih. Kamu sadar nggak sih, Mas? Kamu itu sudah terlalu memanjakan kakak-kakakmu. Membuat mereka memperlakukan kamu seenaknya. Tanpa mau mengerti kesulitan kita. Ucapku dengan penuh emosi. Aku menghembuskan nafas kasar, karena ini bukan pertama kalinya menasehati suamiku yang lebih memprioritaskan kedua kakaknya daripada keluarganya sendiri. Padahal dia anak bungsu. Mas Indra suruh kerja, jangan berpangku tangan terus. Itu lahan kebun jatahnya Mbak Arum. Suruh tanami Mbak Arum dan Mas Indra sendiri. Sambungku. Mereka nggak bisa bertani. Lagian mereka mau modal dari mana? Buat makan aja susah. Balas Mas Surya. Setelah meletakkan piring di wastafel, Mas Surya kembali keluar dan duduk di kursi ruang tamu. Orang serumah ada 5, sedangkan mereka tidak ada satupun yang bekerja. Dikasih lahan dari bapak aja nggak digarap. Coba kalau digarap, pasti dapat hasil. Emang kamu sendiri juga punya modal? Modal kamu kan juga ambil hutang dan bayarnya setelah panen. Di dunia ini tuh nggak ada yang namanya nggak bisa, Mas. Kalau kita mau berusaha. Aku mengikutinya ke ruang tamu. Tidak mau dibiarkan terus-menerus seperti ini. Sudahlah, Dek. Nggak usah bahas masalah ini terus. Aku melakukan ini karena membalas jasa Mbak Arum. Dulu waktu aku di Jakarta, Mbak Arumlah yang merawatku, jawabnya. Mas Surya mengangkat sebelah tangannya, tanda meminta untuk tidak perlu meneruskan percakapan ini. Dulu Mas Surya setelah lulus sekolah SMP, ikut merantau Mbak Arum ke Jakarta dan bekerja di sana. Mas Indra bekerja di sebuah pabrik pembuatan rak. Dialah yang memasukkan Mas Surya ke perusahaan pabrik rak tersebut. Mas Indra dan Mbak Arum mengontrak di Jakarta, dan Mas Surya ikut. Setelah Mas Surya menikah denganku, ia memilih keluar dari pekerjaannya. Dia menggarap lahan kebun dan sawah milik bapak. Sudah 3 tahun Mas Indra di PHK, dan dia hanya di rumah tanpa berusaha untuk bekerja. Uang pesangon yang katanya 30 juta pun ia habiskan sia-sia, tanpa mau menggunakan untuk modal usaha. Bapak mertuaku sudah membagikan lahan-lahannya untuk digarap ketiga anak-anaknya. Namun punya Mbak Arum, Mas Suryalah yang menggarap dengan bagian sepertiga, karena mereka tidak mau menggarap semuanya dengan alasan tidak bisa bertani. Di saat hati masih dongkol, tiba-tiba datang kedua kakak iparku bersama emak mertuaku. Sur, Kenzi nangis terus dari kemarin minta dibelikan sepeda. Sedangkan masmu nggak punya uang. Emak juga nggak punya uang. Kamu bisa kan pinjami uang untuk masmu dulu? Ujar Mak Marwah, ibu mertuaku tanpa basa-basi. Aku hanya diam, menunggu jawaban Mas Surya sambil menahan nafas. Di hatiku sudah mulai muncul perasaan tidak enak. Aku juga nggak punya uang, Mak. Kan tahu sendiri, panen masih 3 minggu lagi. Nanti kalau sudah panen aku pinjamin deh, balas Mas Surya dengan santai. Tapi Sur, masalahnya permintaan Kenzi harus sekarang. Dia ingin merebut punya temannya. Kasihan Kenzi. Pinta Mas Dodi, suami Mbak Arum, dengan nada memelas. Aku menggigit bibir, menahan kesal. Lagi-lagi mereka datang dengan permintaan yang sama. Seolah kami ini ATM yang bisa diambil kapan saja. Mau gimana lagi, Mas? Aku juga nggak punya uang, jawab Mas Surya sambil mengangkat bahu, tanpa sedikit pun menunjukkan kepeduliannya. Tapi alih-alih berhenti, emak mertuaku kini malah beralih menatapku, memicingkan matanya, dan berkata, Naswa, kamu pasti punya simpanan kan? Kamu bisa kan pinjami dulu?
Jantungku seraya berhenti. Lagi-lagi aku yang harus menjadi sasaran. Padahal 5 tahun yang lalu, Mas Doni pernah meminjam kalung mas kawinku. Hadiah dari pernikahan kami. Katanya buat sunatan anaknya, Devan. Sampai sekarang kalung itu pun tidak pernah dikembalikan. Dan di catatan nota harga kalung itu senilai 8.300.000. Dia berjanji akan mengembalikan setelah dapat uang amplop. Tetapi ternyata sampai sekarang uang itu pun belum dikembalikan. Aku tidak punya, Mak, balasku dengan tegas. Rupanya jawaban itu membuat wajah emak mertuaku berubah. Mendelik tajam seakan aku adalah orang yang paling pelit sedunia. Kenapa sih kalian pada bilang tidak punya uang, padahal hidup kalian itu serba kecukupan? Kamu nggak lihat apa? Dodi harus jalan dengan 1 kaki. Dia tidak bisa bekerja selincah Surya. Jadi orang itu jangan pelit. Bentak Mak Marwah dengan tajam. Kata-katanya menamparku. Aku mati-matian bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Malah disebut pelit. Mak, memang kenyataannya aku nggak punya uang. Aku bisa mencukupi kebutuhan kami karena aku berusaha keras, Mak. Jawabku, mencoba menahan emosi yang sudah memuncak. Bukannya berhenti. Emak mertuaku malah berkata tanpa ragu. Kalau kamu tidak mau pinjamin uang, ya sudah. Emak pinjam kalungmu saja. Emak pinjam kalungnya Fania. Ucapnya sembari matanya melirik kalung emas di leher putriku. Aku membulatkan mata, tidak percaya dengan permintaannya yang semakin tidak masuk akal. Saat ia mulai melangkah menghampiri Fania, hatiku terasa mencelos. Amarahku bercampur dengan rasa terhina. Sejauh ini mereka akan memaksa, bahkan terhadap anakku sendiri. Tidak bisa, Mak. Kenapa sih harus hari ini juga Kenzi dibelikan sepeda? Kalau hari ini tidak bisa, suatu hari nanti kan juga bisa kebeli sepedanya. Lagian Fania juga nggak punya sepeda tuh, balasku. Aku menahan geram. Mak Marwah menghentikan langkahnya. Aku tidak ingin kejadian yang aku alami akan dialami oleh putriku juga. Anak kamu itu tahu apa? Taunya cuma nonton TV sama masak-masakan doang. Bedalah sama Kenzi, yang pergaulannya luas dan mudah membaur dengan orang lain. Lagian kalung itu dibeli pakai uangnya anakku kan? Jadi kamu nggak berhak melarangnya. Orang yang kamu makan dan beli itu hasil berkebun Surya. Dan kebun yang digarap Surya itu punyaku, balas Mak Marwah dengan ketus. Surya, lepaskan kalungnya Fania, biar dijual Ani sekarang juga. Kasihan tuh Kenzi masih nangis terus. Masmu itu nggak bisa bekerja kayak kamu. Jadi kamu yang sehat harus wajib membantunya, ujar Mak Marwah. Ia berkata dengan halus kepada Mas Surya, sembari kembali duduk di sebelah Mas Dodi. Mas Surya menatap ke arahku. Aku menggelengkan kepala tanda tidak mengizinkannya. Meskipun begitu, Mas Surya lebih mendengarkan omongan emaknya daripada aku istrinya sendiri. Mas Surya mendekati Fania. Sayang, di lehermu itu kok ada semutnya sih? Coba ya ayah ambil dulu. Masa sih ya? Tapi aku nggak ngerasa digigit semut. Mas Surya dengan mudah melepas kalung Fania. Dia tersenyum mengusap kepala putrinya. Sudah ayah ambil semutnya. Setelah itu ia berlalu ke arah emaknya. Ini, Mak. Mas Surya menyerahkan kalung Fania saat itu juga. Mak Marwah tersenyum senang sembari menerima kalung itu. Mas, kamu itu mikir nggak sih? Aku membeli kalung itu dengan susah payah. Aku ngumpulin uang untuk membeli Fania kalung. Kamu kok malah seenaknya mengambil kalung itu? Aku sangat kecewa sama kamu, Mas. Aku sangat kecewa sekali kepada suamiku. Sudahlah, nggak apa-apa. Nanti kalau panen aku kasih kamu uang untuk membeli kalung untuk kamu dan Fania, balas Mas Surya dengan santai. Kedua mataku sudah berkaca-kaca. Ingin sekali tangan ini melayang pada pipi Mas Surya yang berwarna kecoklatan itu.
Tuh denger sendiri kan kamu? Jadi istri itu jangan pelit-pelit. Ingat ya, kamu di sini itu cuma numpang. Jadi nggak usah sok-sokan ngatur Surya. Jawab Mak Marwah menatapku dengan tatapan tajam. Ia segera beranjak dari duduknya dan mengajak Mas Dodi pulang. Rumah kami memang berjajar seperti kontrakan. Ayo kita pulang. Ini emak sudah dapat kalungnya. Kamu bisa minta Anis untuk menjualnya dan segera belikan sepeda untuk Kenzi, ucap emak Marwah. Siap, Mak. Kenzi pasti senang sekali, balas Mas Dodi. Kedua orang itu telah pulang tanpa mengucapkan terima kasih kepada Mas Surya. Mas Dodi terlihat sangat bersemangat dan dia berjalan terseok-seok menggunakan tongkat kayunya. Kamu kok jahat sekali, Mas. Aku nggak nyangka kamu akan tega melakukan ini semua sama aku. Apa kamu lupa kalau Mas Dodi belum mengembalikan kalungku? Dan sekarang kamu memberikan kalung Fania kepada mereka. Aku meluapkan semua emosiku. Tapi, Dek, dia itu masku dan dia nggak bisa bekerja dengan normal. Harusnya kamu itu mengerti. Jangan mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Anggap saja itu sedekah. Kita akan mendapat pahala. Kalau aku membiarkan mereka kekurangan, itu sama saja aku berdosa sama mereka, balas Mas Surya. Aku yakin perdebatan ini akan semakin panas, karena aku tidak pernah mau mengalah. Kamu tahu dosa kan, Mas? Kamu melakukan semua ini tanpa ridho dariku. Itu juga sudah dosa, Mas. Percuma setiap hari kamu bersedekah, tapi anak istrimu tidak kamu nafkahi dengan layak. Bahkan kamu tidak mau peduli dengan kekurangan kami. Aku terus berdebat. Kamu itu ya, semakin hari semakin banyak menuntut. Harusnya kamu itu bersyukur. Karena aku tidak ada pemasukan, kamu masih bisa mendapatkan uang dari berjualan di warung. Lah Mbak Anis sama Mbak Arum bisa dapat uang dari mana kalau suaminya nggak kerja? Makanya aku bantu mereka semampuku. Aku semakin hari semakin muak sama kamu yang terus tidak pernah menghargai keluargaku. Kamu selalu melarang aku untuk membantu mereka. Ucapan Mas Surya semakin membuat hatiku sakit. Aku tidak pernah melarangnya untuk membantu keluarganya, kalau masih di batas kewajaran. Lah ini, semua kebutuhan orang tua dan kakaknya dialah yang menanggung. Bahkan pernah aku tidak dikasih uang panen, karena uangnya sudah habis dia bagi-bagi. Mas Surya keluar dari rumah. Ia mengendarai sepeda motor, entah mau kemana. Memang seperti itulah saat kami berdebat, bukannya mencari solusi. Justru Mas Surya akan selalu menghindar dengan cara pergi main entah mau kemana. 3 minggu telah berlalu. Aku sudah menyiapkan bekal makan untuk dibawa Mas Surya ke kebun. Hari ini dirinya akan panen jagung. Biasanya aku selalu membantu mengupas jagung atau membereskan hasil panen. Tapi setelah tahu uang panen terakhir hanya diberikan tidak seberapa, aku jadi enggan. Lebih baik aku fokus menjaga warung saja. Kamu beneran gak mau bantu aku? Tanya Mas Surya. Matanya melirik ke arahku sejenak. Beneran lah. Aku mau ke pasar mau belanja. Barang di warung banyak yang habis. Barang habis, duit juga gak ada. Ya gimana ya? Balasku dengan nada jengkel, sambil memasang wajah cemberut. Ya sudah kalau nggak mau bantu, sahutnya santai. Nanti aku nitip lontong sayur saja ya, Dek. Bawain aja ke kebun pas balik dari pasar. Lanjutnya, sambil sibuk menata karung jagung di atas motor tuanya. Aku menatapnya lama, menahan kesal. Sebenarnya, dia itu tidak peka atau memang tidak peduli sama aku. Sudah kusindir soal duit yang mepet. Dia malah enak-enakan minta dibawain lontong sayur kesukaannya. Memangnya beli lontong sayur pakai daun? Aku mendesah. Iya, kalau nggak lupa, jawabku dingin. Mas Surya cuma mengangguk.
Tidak sadar betapa kesalnya aku. Motor tuanya menderu pelan saat ia berlalu, meninggalkan aku yang berdiri dengan hati yang penuh amarah dan kekecewaan. Mungkin sudah saatnya aku memikirkan kembali semuanya. Setelah kepergian Mas Surya, aku berganti mengeluarkan sepeda motor yang akan aku bawa ke pasar. Aku menata bronjong dan tas sangkek yang akan aku bawa ke pasar. Aku segera membangunkan Fania untuk mengajaknya mandi dan berangkat sekolah. Faiz juga sudah selesai mandi. Dia sudah bisa menyiapkan semua kebutuhannya sendiri. Tepat jam 7 kurang 10 menit kami sudah bersiap untuk berangkat. Fania duduk di depan dan Faiz duduk di atas bronjong. Aku melihat Mbak Anis berangkat bersama Kenzi. Mbak Anis nampak memakai baju baru dan Kenzi membawa mobil-mobilan di tangannya. Fania, ayo buruan nanti telat, sapa Mbak Anis menyapa kami. Aku hanya mengangguk sembari menatapnya. Baru saja kemarin Mas Dodi bilang tidak punya uang, tetapi kenapa hari ini Mbak Anis nampak memakai baju baru dan Kenzi punya mainan baru? Kenapa aku bisa tahu? Ya karena rumah kami bersebelahan, hanya terhalang rumah Mak Marwah, sedangkan Mbak Anis sering datang ke rumahku. Kemarin Mas Dodi datang lagi meminta hutang uang dan janjinya akan dibayar setelah mendapatkan uang dari hasil panen kebunnya. Kebun Mas Dodi juga digarap orang lain. Dia hanya menerima 30%-nya saja. Aku tidak mau memikirkan masalah itu berlarut-larut. Aku segera menstarter sepeda motorku dan siap berangkat. Tidak sampai 15 menit, kami sudah sampai di sekolah Faiz. Ibu, mau beli telur gulung, rengek Fania. Ya sudah, kita beli dulu. Setelah ini sekolah yang pintar ya. Ibu mau belanja ke pasar. Asik, nanti beliin stroberi ya bun, pinta putriku. Meskipun uangku pas-pasan, namun aku tetap membelikan pesanan putriku. Iya, balasku, sembari tersenyum merasa gemas dengan wajah imut Fania. Setelah telur gulung pesananku sudah jadi, kami berangkat menuju sekolah Fania. Aku mengantarkannya sampai di dalam kelas. Ini Mas Asli loh. Kemarin aku dapat uang arisan 3 juta. Aku langsung beliin kalung sama gelang. Bagus kan? Kenzi juga minta mobil remote. Aku mendengar suara yang tidak asing di telingaku. Aku segera mengintip kelas sebelah, yang termasuk kelas TKB. Aku mengintip dari kelas Fania. Kelas ini ada pintu yang menghubungkan kelas A dan B. Aku melihat Mbak Ani sedang memamerkan gelang serta kalung pada ibu-ibu wali murid. Karena kelas belum masuk, jadi ibu-ibu belum keluar. Tadi saat Mbak Anis melewatiku, aku tidak engah karena dia memakai baju lengan panjang. Aku segera mendekati Mbak Anis dan ikut mengamati kalung serta gelangnya. Aku tersenyum miris. Tentu saja dia menipu banyak orang, karena aku bisa membedakan mana emas asli dan mana emas imitasi. Karena sebelum berjualan sembako, aku juga jualan online termasuk emas imitasi. Oh, Mbak Anis hebat ya dapat arisan. Kalau gitu bilang dong, balikin kalung Fania yang waktu itu kamu pinjam. Sekalian uang kemarin yang Mas Dodi pinjam juga. Aku nimbrung obrolan mereka. Ya ampun Nazwa, kamu itu tega banget sih nagih hutang di sini. Mbak Anis terlihat gugup dan segera berdiri dari duduknya. Lah punya hutang, dapat arisan bukannya buat bayar hutang malah buat bergaya. Gimana sih kamu? Ucap salah satu wali murid. Mimik wajah Mbak Anis berubah. Ia terlihat jelas menyimpan kesal kepadaku dan merasa tidak enak hati dengan wali murid yang lain. Kemarin Mas Dodi meminjam duit 100.000 kepada Mas Surya, karena memang Mas Surya tidak punya uang dan aku tidak mau ngasih. Jadi Mas Surya mengambil beras 10 kilo dan meminta Mas Dodi untuk menjualnya. Ternyata uang itu buat bayar arisan dan dia yang menang. Kamu nggak usah cari masalah. Bukannya kata Mas Dodi, suamimu itu yang ngasih secara cuma-cuma. Dia bantuin masnya yang tidak bisa bekerja dengan baik. Kok kamu tega sih memintanya lagi?
Kata Surya uang dan barang yang sudah diberikan kepada kami untuk sedekah. Jadi kamu mau-mau saja menerimanya. Tapi kenapa kamu nagih sebagai hutang? Kalau dari awal aku tahu itu hutang, aku tidak mau menerimanya. Aku merasa kesal sebab ucapan Mbak Anis membuat para wali murid itu beralih menatapku. Bagaimana bisa Mbak Anis berbicara seperti itu dengan nada yang memelas? Ayo ibu-ibu segera keluar, karena sudah jam 7. Anak-anak harus segera masuk. Salah satu seorang guru menegur kami untuk segera keluar. Ingat ya Mbak, aku tidak pernah memberikan uangku atau kalungnya Fania secara cuma-cuma untukmu. Kamu saja yang kepedean. Mas Dodi datang dengan menyebut hutang. Jadi hutang tetaplah hutang. Aku tidak pernah ikhlas kalau kamu tidak membayarnya. Aku memberi peringatan kepada Mbak Anis. Aku segera menuju kelas Fania lagi untuk berpamitan. Guru kelas Fania juga sudah masuk. Najwa, aku menoleh karena ada yang memanggilku. Iya Nita, ada apa? Tanyaku. Apa benar yang dikatakan kamu tadi? Kalau suamimu sering ngasih sedekah sama masnya yang cacat itu? Sebenarnya sih nggak sedekah, tapi suamiku emang kayak gitu. Masnya minta hutang tapi tidak pernah dibayar. Dia diam saja. Kamu yang sabar ya. Semoga kamu selalu dilancarkan usahamu dan rezekinya. Setiap hari iparmu itu jelekin kamu terus. Padahal kalau ada kamu, dia sok-sokan baik sama kamu. Oh, benarkah begitu? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Mulut-mulut dia kok. Yang penting aku kerja buat nafkah kedua anakku. Nita ini ibu-ibu wali murid yang enggan didekati oleh wali murid lainnya. Dengan alasan dia orang yang tidak punya, dan penampilannya juga selalu kurang menarik. Aku berangkat dulu ya. Nanti kalau kesiangan barang-barang di pasar juga sudah pada habis. Aku segera meninggalkan Nita setelah dia mengangguk. Aku menuju di mana sepeda motorku terparkir. Ada Najwa. Kalau sedekah tuh jangan diminta lagi, biar jadi barokah. Sedekah dengan saudara itu pahalanya besar loh. Nanti kamu pasti akan mendapatkan rezeki yang berlipat ganda. Bahkan kalau kamu ikhlas dan rajin bersedekah sama saudaramu, dijamin kamu bakalan kaya. Wali murid kelas B itu memanggilku dengan ceramah. Amin. Makasih ya doanya. Semoga ada malaikat lewat dan mengabulkan doa-doa Mbak. Aku segera menstarter sepeda motor metiku dan meninggalkan parkiran itu. Aku tidak peduli saat tatapan Mbak Anis terlihat sinis ke arahku. Saat sampai di rumah, aku melihat Mas Surya sudah sampai di rumah. Mukanya terlihat masam, entah apa yang telah terjadi pada dirinya. Kamu sudah pulang, Mas? Tanyaku. Aku mencoba mencari tahu apa yang membuat dirinya terlihat begitu masam. Kamu kenapa nggak mampir ke kebun? Ditungguin lontong sayurnya malah nggak mampir. Cepat ambil lontong sayurnya, balas Mas Surya. Oh alah, berarti cuma masalah lontong sayur. Aku kira ada masalah serius yang terjadi saat dia berada di kebun. Nggak ada Mas, aku nggak beli karena uangnya sudah habis buat belanja. Kalau pesan sesuatu itu harus kamu peka dong Mas. Ngasih duit aja enggak, ujarku dengan santai. Aku berlalu masuk untuk mengajak Fania berganti baju. Bruk! Aku mendengar suara benda yang dibanting. Mas Surya entah membanting apa aku tidak tahu. Kamu jadi istri kok pelit banget sih? Sama suami sendiri perhitungan sampai segitunya. Dasar istri medit, ucap Mas Surya dengan pedas. Ia menyambar handuk dan masuk ke dalam kamar mandi. Lah, dia yang medit malah nuduh aku yang medit. Dasar suami zolim, tapi merasa terzolimi, batinku dalam hati. Hari ini hari Minggu. Aku ikut membantu Mas Surya untuk menggiling jagung. Dari jam 3:30 pagi, aku sudah sibuk memasak, mencuci baju dan beberes rumah. Tepat jam 6 pagi, aku meninggalkan rumah bersama Mas Surya.
Anak-anak memilih di rumah meski begitu warung aku tutup. Jagung sudah digiling, lalu ditimbang, dan menerima bayaran. Tetapi aku hanya menonton Mas Surya menerima banyak lembaran uang berwarna merah, tanpa bisa menyentuhnya. Alhamdulillah, kita dapat uang banyak ya Mas. Bulan depan kita bisa ngadain hitanan buat Faiz. Kasian dia sudah minta terus dari kelas 5. Ujarku saat Mas Surya sudah menyelesaikan semua transaksi jual beli. Balas Mas Surya tanpa ekspresi. Saatnya kita pulang ke rumah, dan karung bekas jagung milik kami yang sudah dilipat dibawa Mas Surya ke motor. Sesampainya di rumah sudah jam 9, dan di rumah Mak Marwah sudah sangat ramai. Tanpa mampir ke rumah kami, Mas Surya langsung menuju rumah emaknya, dan memarkirkan sepeda motornya di depan halaman rumah sang emak. Nah, itu Surya sudah pulang. Dapat berapa, Sur? Tanya Mak Marwah saat Mas Surya baru mematikan mesin motornya. Aku juga ikut turun dan menyalami Mbak Arum serta Mas Indra yang ternyata mereka sudah datang. Pasti mereka dikabari Mak Marwah kalau hari ini kami akan mencairkan uang panen. Mas Surya duduk dan mengambil uang lembaran merah dari sakunya. Mak Marwah, Mas Dodi, Mbak Arum dan Mas Indra mengerubuni meja menghadap Mas Surya. Ini tadi punya emak dapat uang 5.215.000 dan ini notanya. Mas Surya meletakkan tumpukan uang itu di atas meja, lalu menggeser uangnya ke arah emaknya. Wah, dapat banyak ya. Ini memang jagung harganya lagi tinggi. Lumayan dapat segini. Ujar Mak Marwah dengan antusias, dan wajahnya terlihat sangat berbinar. Pak Darno suaminya Mak Marwah memang menggarap satu petak kebun dan ditanami jagung juga. Beliau sengaja menanam bareng Mas Surya agar saat panen juga bisa seperti ini. Wah, kayaknya asik banget. Padang geroyok apa sih? Tiba-tiba Mbak Anis bersama Kenzi yang mengendarai sepeda motor barunya datang menghampiri kami. Dia sudah dandan dengan rambut yang basah. Berbeda denganku yang masih bau keringat dan kucel ala-ala petani pada umumnya. Sini, ini Surya habis cair. Mak Marwah meminta Mbak Anis untuk bergabung. Wah, dapat banyak ya? Tanya Mbak Anis. Alhamdulillah Mbak, balas Mas Surya. Ini duitku semua totalnya 15 juta, kurang 10.000. Mbak Arum aku garap kebunmu 2 petak. Semua dapat 10 juta. Jadi aku kasih 5 juta ya. Dan 2 juta ini untuk jajan anak-anak Mbak. Mas Dodi aku kasih kamu 2 juta ya Mas. Bapak juga aku kasih 2 juta. Mas Surya dengan entengnya membagikan uangnya kepada orang tua dan kakak-kakaknya, tanpa memikirkan aku. Ini sisanya 3 juta kurang 10.000. Kini Mas Surya menatap ke arahku dan berkata, Dek, ini uang 500.000 kurang 10.000. Buat kamu ya, tolong dicukup-cukupin. Ini sisanya mau aku jadikan modal lagi buat nanam lagi. Aku melotot menatap Mas Surya. Bisa-bisanya dia memberikan uang segitu kepadaku. Padahal panen lalu aku dikasih 500.000. Ini malah dipotong 10.000. Kalaupun dia dapat kerjaan serabutan darinya, aku hanya diberikan jatah 1 juta. Tidak peduli entah dia mau dapat 1 atau 2 juta. Yang penting aku dikasih 1 juta. Mungkin Allah maha baik. Jadi uang 3 bulan kemarin Mas Surya sama sekali tidak dapat pekerjaan. Dan rezeki kami diberikan lewat aku memulai warung yang aku kelola. Aku ini istrimu loh Mas. Bukan budakmu yang bisa kamu perlakukan sesukamu. Lebih baik aku kerja jadi babu. 1 bulan bisa dapat gaji 2-3 juta. Ucapku dengan berapi-api. Mas Surya menatapku seperti tak percaya. Mungkin dirinya berharap aku akan menurut dan tidak protes seperti biasanya. Tetapi kesabaran seseorang itu ada batasnya. Dan kali ini aku benar-benar sudah kehabisan stok sabar. Kenapa kamu nggak terima, Bu? Jadi orang itu jangan serakah.
Uang dari penjualan warung kamu kemanain? Ingat ya, kalau kita rajin bersedekah, rezeki kita akan bertambah berkali-kali lipat. Aku kasih segini, kamu pasti bakal bisa nyukupin. Kenapa kamu marah? Balas Mas Surya. Betul apa yang dikatakan Surya. Kalau kita rajin bersedekah, rezeki kita akan datang berkali-kali lipat. Kamu tidak mau dapat rezeki nomplok. Andai aku jadi kamu, aku pasti tidak akan menyia-nyiakan sedekah. Secara kamu kan bisa dapat uang dari hasil kerja kerasmu sendiri, sahut Mak Marwah. Aku mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Mas Surya dan Mak Marwah dengan perasaan dongkol. Buat apa rajin bersedekah kalau anak dan istrinya ditelantarkan? Bukankah bersedekah yang paling utama itu pada anak dan istrinya sendiri? Aku mengamati keempat kakak ipar yang tengah menatapku dengan tatapan sinis, seolah-olah mereka sedang menertawakan diriku yang sedang disudutkan. Kamu bisa cari uang sendiri kan? Harusnya kamu itu nggak perlu minta uang lagi sama Surya. Oh, aku tahu. Pasti uang yang dikasih Surya kamu berikan sama bapak dan emakmu kan? Tuduh Mak Marwah dengan lancang. Jangan asal nuduh ya, Mak. Orang tuaku meskipun miskin, mereka tidak pernah mengemis ataupun merebut yang bukan haknya. Balasku tak terima. Selama ini aku belum pernah memberikan apapun kepada kedua orang tuaku. Sawah pemberian bapakku yang hanya sepetak digarap Mas Surya. Tetapi dia tidak pernah memberikan jatah, walau hanya sekarung untuk emakku. Justru kakak-kakaknya Mas Surya yang selalu meminta. Dan kamu, Mas, apa pernah kamu melihat aku memberikan sesuatu untuk kedua orang tuaku? Kamu panen padi dari sawah bapakku saja kamu bagi-bagikan kepada keluargamu, tanpa memikirkan orang tuaku yang menahan lapar. Imbuhku dengan kesal. Kenapa kamu jadi ungkit-ungkit sawah? Kalau kamu bisa garap sendiri, ya sudah, garap sendiri saja. Aku tidak mau menggarap lagi. Balas Mas Surya dengan ketus. Oh, rupanya suamiku itu mengajak perang. Baiklah kalau begitu, aku akan meladeninya. Dia kira aku tidak berani. Oke, aku akan garap sawah bapakku. Balasku dengan ketus. Aku berlalu meninggalkan mereka menuju rumahku. Nantangin dia, paling-paling gagal panen, mana nggak punya modal lagi, ucap Mbak Anis. Aku mendengar mereka menertawakan aku. Okelah, akan aku buktikan kepada mereka semua, kalau aku bisa menggarap sawah bapakku. Setelah pulang dari rumah Mak Marwah, aku langsung mandi. Hatiku terasa sangat sakit, saat suami yang aku percaya bisa melindungiku, justru malah menyakiti dan memporak-porandakan hatiku. Mereka pikir aku ini budak apa? Yang bisa diperlakukan semena-mena dan diminta bekerja tanpa diberi upah? Aku memasak ala kadarnya untuk makan siang. Saat Mas Surya membuka tudung saji, ia menutupnya lagi dan berlalu keluar. Sudah kupastikan kalau dirinya tidak akan doyan masakan seperti itu. Ayah, mau beli pentol. Adik minta uang. Ujar Fania berlari menghampiri sang ayah yang sudah berdiri di depan teras. Ayah nggak punya uang, Fania. Minta ibumu, pasti ibumu punya. Balas Mas Surya nampak acuh. Kulihat Fania berlari ke arahku dengan wajah yang cemberut, terlihat sangat terburu-buru. Ibu, adik mau jajan pentol. Minta duitnya ya. Cepetan, Bu. Nanti keburu pergi orangnya. Rengek Fania. Iya, sebentar ya, Nak. Balasku. Aku mengambil uang warung yang ada di dalam toples. Uang pecahan 2.000 satu lembar itu kuberikan kepada Fania. Hore! Teriak Fania kegirangan. Dirinya segera berlari keluar menemui pedagang pentol yang berhenti di pinggir jalan. Aku mengawasi Fania dari dalam warung. Tiba-tiba pandangan mataku tertuju pada Kenzi yang tiba-tiba datang dengan mengendarai sepedanya.
Ternyata bocah itu sudah lincah naik sepeda. "Ken, kamu mau beli pentol juga?" panggil Mas Surya. Kenzi berhenti dan menjawab, "Mau om, tapi aku nggak bawa uang." "Sini tak kasih uang buat beli pentol," ujar Mas Surya. Aku langsung menyoroti Mas Surya yang terlihat merogoh saku celana kotornya itu. Ia mengambil uang 1 lembar berwarna coklat. Kenzi mendekat dan mengambil uang itu dengan senang. "Asik!" Hatiku yang merasa kesal kini semakin dongkol dengan sikap Mas Surya. Bisa-bisanya dia bersikap seperti itu kepada putri kandungnya sendiri. Fania meminta uang bilangnya tidak ada. Giliran Kenzi tidak meminta, malah dia kasih. Kenzi sudah berlalu mengendarai sepedanya dan menuju penjual pentol. Dari arah utara, terlihat Mbak Anis membawa tabung gas, dan aku bisa menebak dia akan membeli gas isi ulang. Tak membutuhkan waktu lama, Mbak Anis sudah sampai di depan rumahku dan menyapa Mas Surya. "Nyantai aja kamu, Sur." "Iya, Mbak. Mau beli gas ya?" balas Mas Surya. "Iya nih," ujar Mbak Anis. Mbak Anis melangkah mendekat ke arahku, lalu mengucapkan apa yang akan dibelinya. "Gas sama minyak goreng ya 1." "Iya, Mbak." "Tambah apa lagi?" tanyaku. Aku mengambilkan pesanan Mbak Anis. "Sudah itu aja," balasnya. "Totalnya 39.000 ya, Mbak." Aku menyebutkan jumlah nominal belanjaan Mbak Anis. Ia membayar dengan uang 50 ribuan dan menerima kembalian dariku. "Sur, kamu bisa nggak pasangin Mbak gas? Mas Dodi lagi keluar. Aku nggak bisa pasang gas sendiri," tanya Mbak Anis saat hendak pulang. "Bisa, Mbak." "Ya sudah, ayo aku pasangin sekarang," balas Mas Surya dengan cepat. Sekalian sama bawain galonnya ya. Soalnya tinggal sedikit lagi air minum di rumah habis," ujar Mbak Anis. "Naswa, ini aku bayar air ya. Nanti galon kosongnya biar dibawa sama Surya sekalian," ujar Mbak Anis menyerahkan uang 10 ribuan. Aku menerima uang 10 ribuan yang diserahkan oleh Mbak Anis, lalu memberikannya kembalian 4 ribuan. Aku menatap tajam ke arah Mas Surya yang melirikku, namun ia terlihat sangat cuek dan membuang muka. Siapa yang tidak sakit hati saat istri meminta bantuan suaminya, tetapi suaminya enggan membantunya, dengan alasan karena aku sudah terbiasa mengerjakan sendiri. Tetapi saat orang lain meminta bantuannya, dia langsung menyanggupinya. Tanpa sadar aku sudah mengepalkan kedua tanganku, menatap benci ke arah Mas Surya yang berjalan mengikuti langkah Mbak Anis. Mas Surya memikul air galon dan tangan satunya membawa tabung gas. Sedangkan Mbak Anis berjalan santai membawa sebotol minyak goreng. Tidak hanya sekali 2 kali aku meminta bantuan kepada Mas Surya untuk mengangkat galon ke atas meja, tetapi dia selalu saja menolak, sehingga aku terbiasa melakukannya sendiri. Pasang gas pun aku juga melakukan sendiri, tanpa pernah meminta bantuan Mas Surya. Sudah hampir 1 jam Mas Surya belum juga kembali, membuat aku penasaran dengan apa yang sedang mereka lakukan. "Mas Surya ngapain sih di rumahnya Mbak Anis? Kok lama banget?" gumamku bertanya-tanya. Meski sangat kesal dengannya, tidak bisa kupungkiri, saat dia tidak ada kabar, aku masih mengkhawatirkannya. "Bukannya Mas Dodi lagi keluar ya? Apa Mas Dodi sudah pulang dan Mas Surya makan di sana?" batinku. Aku yang sangat penasaran, entah kenapa hatiku tiba-tiba terdorong untuk menyusul Mas Surya. Karena tidak ada pembeli, aku memutuskan untuk melihat apa yang sedang dilakukan Mas Surya di rumah kakaknya itu. Saat sampai di depan rumah Mas Dodi, keadaan terlihat sangat sepi. Pintu rumah pun tertutup tidak rapat, membuat aku masuk begitu saja. Mas Surya?" Aku mendorong pintu untuk masuk ke dalam dan memanggil suamiku. Sepi, tidak ada suara apapun. Aku yakin Mas Dodi pasti belum pulang, apalagi di luar hanya ada sandal Mas Surya dan Mbak Anis.
Aku berjalan dengan pelan. Entah kenapa jantungku terasa sangat berdebar saat tidak menemui suamiku. Aku menuju dapurnya Mbak Anis, karena Mas Surya tujuannya ke sini untuk memasangkan gas. Pasti letaknya di dapur. Saat sampai di ambang pintu dapur, aku sangat syok melihat Mbak Anis dan Mas Surya sama-sama berdiri. Aku sempat mengucapkan istighfar berkali-kali, seolah ingin menyadarkan diriku sendiri dari mimpi buruk. Mas Surya berdiri membelakangiku, dan Mbak Anis bersandar di dinding. Keduanya tanpa busana bawahan. Rasa sakit itu menjalar, membakar habis setiap sisa kepercayaan yang masih ada. Dijadikan budak, diabaikan. Kini aku harus menerima pengkhianatan ini dengan mata kepalaku sendiri. Ini lebih parah dari apapun. Tanganku bergetar, namun naluriku bergerak lebih cepat. Ponsel dari saku bajuku kuambil, mode video kuaktifkan. Aku merekamnya. Diam-diam, setiap detik adegan menjijikan itu terekam. Menjadi bukti nyata betapa busuknya hati suamiku dan kakak iparku. Hampir 10 menit, aku merekam semua kenajisan itu. Setelah cukup, aku berbalik. Langkahku terasa gontai, namun pikiranku penuh tekad. Aku pulang ke rumah, menemui emak dan bapak. Dengan suara yang bergetar, ku ceritakan semuanya. Mak, Pak, aku melihat sendiri Mas Surya dan Mbak Anis. Suaraku tercekat. Tangisan tidak bisa tertahan lagi. Bapak memerah menahan emosi. Ia meraih parang. Kemarahannya tak terbendung. Kurang ajar! Berani-beraninya dia berbuat nista seperti itu. Emak dan aku segera menahan bapak, meyakinkannya untuk tidak bertindak gegabah. Jangan, Pak. Jangan kotori tangan bapak dengan darah mereka. Kita selesaikan secara adat. Akhirnya, bapak menghubungi ketua desa. Ingin masalah ini diselesaikan secara adat dan terbuka. Warungku kututup. Mas Surya aku yakin masih di sana, di rumah Mbak Anis. Tidak lama kemudian, rombongan tetua desa, tokoh masyarakat, dan beberapa pemuda datang. Mereka berunding singkat, dan satu keputusan bulat diambil. Masalah ini harus diselesaikan sekarang juga. Dengan iring-iringan warga, kami menuju rumah Mbak Anis. Dan benar saja, Mas Surya masih di sana, seolah tidak punya malu. Ibu dan bapak mertuaku datang, diikuti oleh Mas Indra dan Mbak Arum. Mas Dodi, yang baru saja pulang, nampak terkejut melihat keramaian di rumahnya. Ada apa ini kok ramai-ramai? Tanya Mas Dodi kebingungan. Awalnya Mas Surya menolak mengakui apapun. Ini salah paham, Pak. Bu, Najwa hanya ngarang cerita. Namun saat video yang aku rekam diperlihatkan di depan semua orang, suasana menjadi gempar. Wajah Mas Surya memucat, tidak bisa mengelak lagi. Surya, Anis, apa kalian tidak punya malu? Bentak salah satu warga. Mas Dodi, dengan kondisi fisiknya yang terbatas, ikut melayangkan pukulan ke arah Mas Surya. Keparat kamu Surya! Kamu sudah menodai pernikahanku. Keluarga suamiku hanya diam 1000 bahasa, menanggung malu yang teramat sangat di hadapan warga. Ketika tetua desa mengusulkan agar Mas Surya dan Mbak Anis dinikahkan karena perbuatan mereka, dan mereka harus diusir dari desa, keluarga mereka hanya tertunduk, tidak mampu membela. Bagaimana Mak Marwah? Apakah ini yang kalian inginkan? Anakmu berzina dengan menantumu sendiri, ujar Pak Lurah dengan nada tegas. Mak Marwah hanya menangis terseduh-seduh, tidak bisa berkata apa-apa. Sebagai kepala adat, kami memutuskan Surya dan Anis harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka berdua. Mereka harus dinikahkan dan diusir dari desa ini. Keputusan tetua desa. Sejak hari itu, hidupku perlahan berubah. Sebulan berlalu, dan kebahagiaan yang kurindukan akhirnya kudapatkan bersama kedua orang tuaku, Fania dan Faiz. Kami memulai lembaran baru.
tanpa bayang-bayang pengkhianatan dan perlakuan semena-mena. Bu, apa kita masih bisa bahagia? Bisik Faiz suatu malam, memelukku dengan erat. Kita akan baik-baik saja, sayang. Jawabku mencium keningnya. Di sisi lain, karma benar-benar menghampiri keluarga suamiku. Mak Marwah terkena serangan stroke, mungkin karena menanggung beban pikiran dan malu. Ini adalah hukuman dari Allah, kata emak suatu hari, terdengar prihatin. Mas Indra dan Mbak Arum, yang tidak sanggup menanggung malu di desa, memilih untuk pergi tanpa kabar. Sementara Mas Dodi, akibat peristiwa itu dan mungkin tekanan batin, mengalami stres berat dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Aku mengerti, takdir selalu punya cara untuk menyeimbangkan segalanya. Kebahagiaan yang aku cari akhirnya kutemukan, sementara mereka yang menabur keburukan menuai konsekuensinya. Pada akhirnya, keikhlasan dan keteguhan hati akan membimbingmu pada kebahagiaan yang sejati. Tamat.